Kembali lagi dengan saya Juliandri Anubrata Barat di sini. Saya sedang berada di papan tinggi atau yang biasa disebut dengan Tangga Seribu. Tangga Seribu ini terletak di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Barus Utara. Papan tinggi ini adalah salah satu objek wisata yang berada di Barus dan adalah salah satu saksi bisu yang menyatakan penyebaran Islam di Barus. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah makam Syekh Mahmud. Syekh Mahmud ini adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Nusantara dengan dilatar belakangi tujuan awalnya yaitu berdagang. Makam Syekh Mahmud ini panjangnya tidak bisa dipastikan berapa meter panjangnya, karena setiap kita mengukur makam tersebut pasti panjang atau hasilnya selalu berbeda. Gimana orang bisa banyak kemari atau apa makna daripada orang-orang bisa sebanyak kemari, itu sifatnya adalah ziarah. Karena yang di sini yang bermakam di sini adalah bernama Syekh Mahmud. Syekh Mahmud ini asalnya dari Yaman, tepatnya Hadramaut. Dasarnya beliau sampai ke Barus atau ke lingkungan kita ini, itu dasarnya adalah seorang saudagar yang berniaga di Barus dengan tujuan untuk menyampaikan syiar Islam. Dasarnya dia orang saudagar atau orang yang berniaga, tapi tujuannya adalah untuk syiar ajaran Islam. Dan itu dibuktikan beliau. Setelah sampai di Barus, dia cukup hanya sebagai pengumpul dari apa yang dibutuhkan oleh negerinya, tapi dia tidak pulang pergi ke sana, bahkan menetap tinggal di sini sampai akhir hayat beliau. Dan itulah salah satu bukti atau yang bisa kita perhatikan, karena beliau memang bermakam di sini. Jadi makna daripada orang-orang yang berziarah kemari ini adalah ini sifatnya seperti yang ada di ajaran Islam. Dikatakan barang siapa menziarahi atau mendatangi makam para ulama, para wali-wali Allah, itu artinya sama dengan kita telah berziarah kepada makam Rasulullah, kepada Nabi. Jadi itu. Jadi ini bukan wajib, tapi sunnah, ya. Tapi walaupun sunnah, dia banyak faedah manfaatnya buat kita yang hidup. Contoh, kita dengan adanya berziarah ini, kita bisa melihat bagaimana keadaan makam, bagaimana itu di makam itu, dan itu menjadi suatu pelajaran buat kita bagaimana kelak kita juga akan menjalani seperti itu. Jadi artinya yang kita ada menyikapi sebelum kita sampai kepada waktunya seperti beliau yang kita ziarahi. Jadi artinya perlulah kita mawas diri atau persiapan untuk diri supaya kita bisa menghadapi nanti Sang Ilahi ketika kita kembali. Jadi itulah makna kenapa orang bisa banyak ke sini. Jadi seperti itu. Di papan tinggi ini juga ada sarana atau jasa untuk mengangkat atau membawakan seseorang ke atas makam tersebut. Dalam artian, yang diangkut adalah orang-orang yang sudah tidak sanggup naik ke atas atau yang biasa disebut dengan lansia. Karena memang itu ya ada kelebihan kucinya, kuci dulu, tapi sekarang nggak ada lagi kuci yang dulu, itu udah kuci baru, jadi sehingga mukjizat yang apa nggak ada lagi situ, jadi sehingga kering dia. Kalau dulu iya, aku pun waktu kecil ke sana main-main, beberapa orang pengunjung ke situ, tempo 10 menit udah ada airnya, tempo 10 menit udah bisa diambil satu aqua itu. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi. Nah, itu berdagang, ini Barus ini tempat berdagang orang-orang negeri-negeri negara-negara yang lain kemarin. Nah, inilah tumpukan untuk perdagangan orang-orang luar. Nah, dari apa kan, dari Inggris, dari Mekah, dari Arab. Ini puncak perdagangan dulu Barus. Nah, yang diambil sini adalah kapur Barus, cengkeh, buah pala itu. Pada abad ke-7 Masehi, agama Islam telah ada di Barus.
kota tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Barus menjadi pintu masuknya Islam di Indonesia. Jauh lebih tua dari sejarah Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14.